Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jimatres, salam satu misteri untuk semuanya. Alhamdulillah, malam hari ini saya Ki Banu Asmoro bisa hadir di sini, yaitu di Padepokan Barong Pranajaya, tepatnya di dusun di mana? Dusun Santren Banjarowo, Kecamatan Bangiran, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Alhamdulillah, malam hari ini saya diterima oleh beliau sebagai pemangku Padepokan Barong Pranajaya, Mbah Di BPJ. Ini adalah Mbah Di. Nah, beliau adalah orang ahli spiritual, supranatural, dan sudah gendang kalungko mengenai apapun ini dimiliki oleh beliaunya. Nah, malam hari ini saya ingin berbincang dengan beliau mengenai mistik, misteri, dan lain sebagainya. Mungkin nanti Jimatres yang ingin tanya bisa live chat langsung di channel YouTube kita ya. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada kita untuk subscribe, like, comment, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Langsung saja para Jimatres, pecinta misteri di seluruh Nusantara, malam hari ini akan berbincang langsung dengan beliau Mbah Di. Oke. Selamat malam Mbah Di, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbah Di ya? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Monggo jenengan salam dulu kepada para Jimatres yang lagi menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Salam sejahtera, salam Jimatres. Ya, mudah-mudahan satu keluarga ini sehat semua. Tidak ada halangan apa-apa. Amin. Dan semoga dunia akhirat tidak ada halangan apa-apa. Dan cari apa-apa semoga selamat, tidak ada apa-apa. Dan cari hubungan apa, komunitas dan apa dan semata dan lain-lain. Insya Allah selamat, tidak ada halangan apa. Amin. Terima kasih kedatangannya Bapak Ki Banu Asmoro. Ya. Baik. Di sini diterima dengan baik sekali, ada kawan-kawan juga ada jamuan-jamuannya. Matur suwun berarti. Ya sama-sama. Ngapunten nggih. Ya juga pun saya mengucapkan kedatangan Bapak Ki Banu Asmoro. Nggih. Untuk tidak bisa memenuhi syariat dan tidak memenuhi apa-apa, cukup hanya kopi dan memakan buku. Alhamdulillah. Sambil mengobrol dan membahas sejarah. Ya. Alam-alam gaib yang nggak bisa diketahui. Gimana caranya membuktikan gaib itu? Nah, itu ada. Benda nggak kelihatan, tapi bisa kelihatan. Nah, itulah. Nah, gini Mbak. Ya. Saya ibaratkan sebagai orang awam. Wong sing ora ngerti apa-apa. Orang itu kan nggak seperti saya sebagai orang awam. Ada yang mengatakan bahwasanya umpama di sini area jenengan ini ada aura-aura tertentu, mungkin juga ada sosok-sosok gaib. Ono nek wong aran iki jenenge gendruwo, kuntilanak dan lain sebagainya. Itu ada yang meyakini bahwasanya itu ada. Niku wonten, Mbak. Tapi wonten sing ngarani boten wonten ngoten lho. Lah miturut jenengan gaib itu sebetulnya bagaimana tuh, Mbak? Bisa Anda jelaskan monggo? Ya, gini Pak ya. Kami sebelumnya saya minta maaf sebetulnya juga pun saya nggak tahu. Cuma saya hanya perasaan. Hanya perasaan aja. Tapi bisa diwujudkan. Jelasnya awak begini ini hanya untuk punya kekuatan batin. Dulur batin, anak batin. Cuma nggak kelihatan gitu. Cuma yang tahu hanya kebatinan aja gitu. Cuma matanya nggak tahu. Kalau matanya nggak tahu. Cuma yang tahu hati. Sebetulnya itu hati. Sebetulnya itu aja. Kalau mata kuntilanak, gendruwo itu hanya perasaan. Ada kode suara di telinga dan di hati saja. Cuma itu. Betul apa? Enggak kalau menurut betul. Namun dalam arti Mbak. Ya. Aku lo tanya. Gaib atau mungkin makhluk astral seperti itu menurut jenengan sebagai ahli spiritual, apakah bisa diwujudkan atau dalam arti iso diketok nang nyoto, Mbak? Ya. Bisa diwujudkan, itu bisa diwujudkan. Tapi dengan alam lain. Nah, itu. Bukan di dalam lokasi batu kan nggak bisa. Hanya terkunci pagar. Jadi alam nggak bisa masuk. Tapi kalau di luar atau di sawah atau di makam atau mana itu di keramat bisa. Ada bisa diwujudkan bisa. Kalau di lokasi sendiri padepokan bisanya orang.
apakah benda ini ada isinya, kelihatan pusaka, tapi kelihatannya kosong. Ya. Yang kosong, tapi ada isinya. Nah, contoh kan ini, kelihatannya ini tandanya merinding kan kelihatannya agak gitu ya. Contoh gini ya. Nah, ini sejenis pusaka, Mbak. iya. Kalau boleh tahu ini pusaka namanya apa, Mbak? Pusaka Keris Nagaraja. Pusaka Keris Nagaraja. Iya. Apakah ini kalau boleh tahu, kalau tanya keris ini apakah berasal dari pembuatan empu atau jenengan narik dari alam gaib? Nah, terutama pengambilan dari makamnya makamnya Mbah Abdurrahman, dusun Santren Banjarpuro. Dari makam sini. Iya makam di sini Banjarpuro di sini. Sebelum saya ini mengambil ini, saya mimpi dulu. Mimpi dulu. Iya, mimpinya dulu. Diketemuin harimau. Diketemuin harimau. Harimau ya. Ini harimaunya itu merupakan jelmaan ya. Jelmaan akhirnya jelmaan itu merebut yai. Terus dikasihkan benda ini ya. Mimpi saya gitu ya. Setelah itu saya bangun tidur, saya terbayang-bayang gimana caranya ngambil. Ya. Nah, akhirnya saya datang di makam, akhirnya di taman makam, kok tahu ini ada auranya merinding kasarannya tuh ya. Bercahaya, Mbak? Iya, bercahaya. Kalau malam bercahaya. Mak bercahayanya warnanya kuning gitu aja. Seperti naga. Seperti naga itu. Terus jenengan prosesi mimpi, terus bagaimana cara pengambilannya, Mbak? Nah, dalam prosesi pengambilan keris seperti ini kan mesti tentunya ada ritual-ritual tertentu. Wonten ritualipun, kadang sosok di ritualipun wonten gangguan, godaan-godaan seperti itu. Apakah jenengan juga merasakan atau namanya itu pernah diganggu kalau ingin mengambil ini, gangguannya apa saja itu? Saya waktu mengambil ini, saya bermasjid dulu dengan Pak Yai Abdul Rahman tuh, Pak Yai Abdul Rahman tuh yang penghuni di dusun Santren itu. Nah, kedua setelah tawadul itu saya langsung mengambil secara memakai tenaga dalam. Tenaga dalam baru pernah jaya. Ya saya punya saya ilmu tenaga dalam baru pernah jaya lah. Alhamdulillah saya tarik bisa keluar. Nah, wujudnya seperti ini. Wujudnya seperti ini. Ya, tapi kalau sekarang ini sudah bersih, sudah dicuci. Kalau ini ya. Ya sudah bersih saja. Nah, jenengan gampang nggak ngambil ini dengan tenaga dalam itu? Apakah ada perlawanan tertentu yang intinya yang menjaga pusaka ini? Nah, sebelumnya kan sudah diizinkan dengan Mbak Yai Abdul Rahman. Sudah diizinkan, sudah suruh mengambil ini. Jadinya agak mudah. Kalau kecuali saya memaksa lain mungkinan ya agak sulit. Ya, cuma ini kan hanya suruh rumah lah caranya gitu. Suruh rumah itu tolong diperhatikan ini nanti timbang direbut orang. Nah, akhirnya nanti terus mengambil saya. Akhirnya udah sampai sekarang. Ya, alhamdulillah jenengan dapat waris dari Mbah Abdul Rahman. Setelah ini jenengan sebagai milik jenengan atau mungkin jenengan diberi kewajiban untuk menjaga ini, apakah ada kegunaan-kegunaan tertentu atau mungkin kodamnya isinya apa ini keris? Kalau masalah kegunaannya banyak kegunaannya. Satu untuk pagar rumah, kedua untuk melindungi tanaman, dan untuk buat menanam bisa subur. Kedua untuk menghormat hewan, atau untuk keselamatan, pengasihan, untuk pemikat dan lain-lain. Banyak kegunaannya yang ya. Kalau mau tahu isinya, itu harus ada orang bisa membuktikan ya. Iya, mungkin Mbah Di ingin supaya pemirsa mungkin jimatres pengen tahu apa ya bener itu ana kodame apa ya bener ana isine. Apakah bisa membuktikan, Mbah? Bisa. Kalau bisa dibuktikan isinya, cuma tidak kelihatan harimaunya, tapi ada harimaunya. Iya.
Cari bukan. Coba kalau nggak bisa buktikan. Ya. Ya. Mungkin Mbah Di bisa dibuktikan kepada para jimater-jimater sudah monggo Mbah. Iya. Mungkin bahwasanya ini ada kodamnya harimau Mbah ya. Iya. Di harimau. Nah, pemirsa jimater-jimater ini Mbah Di akan membuktikan bahwasanya Kris Nogo Rojo. Nah, yang saat ini dibawa oleh beliau ini adalah memang luar biasa. Ini adalah suatu keistimewaan dari Mbah Di karena sudah diberi yaitu wewenang untuk menyimpan atau merumat Kris Nogorojo ini. Nah, ini akan dibuktikan apa sebetulnya Kris Nogorojo ini. Monggo Mbah jenengan buktikan. Iya. Ya, silakan Mas. Mohon maaf. Jangan pura-pura. Harus serius. Ini bukan mainan ya. Bukan mainan. Nah, bukan mainan. Ini pusaka Nogorojo. Mari kita buktikan. Coba diambil. Bisa nggak kamu ngambil ini? Coba ayo buktikan. Nah, langsung. Keras. Ambil lagi terus lagi. Yang keras. Keluarkan sepenuhnya. Jangan sampai ini kos. Ini. Coba ayo. Jika nggak pecah satu lagi ini. Ini yang senior ini. Nah. Ya, coba aja. Nah, senior orang Rembang. Ini mau membuktikan ini kedatangan tamu dari Rembang. Ini mau mencoba pusaka ini. Kalau nggak pecah coba Kak, jebakan. Nah. Nah, sudah Pak. Ya, berarti dengan dua orang tadi yang tidak bisa mengambil atau memegang keris ini. Sebetulnya apa itu isinya atau mungkin kenapa orang-orang tidak bisa mengambil seperti ini, Mbak? Mungkin bisa jelaskan. Pusaka ini betul-betul sangat ampuh. Isinya ampuhnya, kodamnya harimau. Naga kobra. Banyak khasiatnya. Ya, mungkin bisa diarahkan sini kamera. Saya ingin berbincang dengan Masnya. Dengan Mas siapa nih, Mas? Mas Lili. Nah, Anda tadi ngambil pusaka itu nggak bisa, Mas? Nggak bisa. Itu gimana, Pak? Oh, ini ngangkat batu yang besar sekali. Berat sekali ya? Berat. Apakah mungkin Anda tahu ada penampakan atau bagaimana? Cuma merasakan seperti itu ya? Mas Lili. Dari bapaknya, mungkin bapaknya bisa. Sini, Pak. Ya, saya pengen tahu. Bagaimana tadi kenapa jenengan sebagai senior ya tentunya juga sebagai santri atau mungkin murid dari Mbah Di, kenapa kok nggak bisa ngambil itu tadi? Itu gimana itu? Ya, terus terang kayaknya itu ada benteng. Benteng itu sangat tebal sekali sehingga setiap saya mau megang itu kayak ada yang dorong. Nah, dorongan ini itu sangat kuat. Nah, tenaga saya ini padahal sudah saya mentokkan. Iya. Nah, itu terus terjadi tadi ya, sampai terjengkang tadi, Pak ya. Iya, sampai iya, mental. iya. Nah, berarti apakah hanya orang-orang tertentu yang bisa ngambil itu, yang bisa megang itu, atau mungkin bagaimana, Mbak? Kok sampai ini dua orang nggak bisa ngambil, nggak bisa megang itu, Mbak? Ya. Apakah harus orang-orang tertentu? Ya, lainnya bisa. Bisa karena lainnya bisa. Bisa. Karena lain lah.
Enggak, semua anggota kepala enggak, semua bisa Pak ini. Pusaka di mana-mana pun, ritual dimanapun, semua ada gaibnya. Ya, ya. Ya, Ya, ada gaibnya seperti itu ya. ya, ya. Jadi mungkin itu diambil orang lain bisa apa enggak? Maksudnya dipegang oleh orang lain selain 2 orang tadi? Apakah memang harus ada ritual-ritual tertentu untuk Kalau bisa? diambil orang, kalau ngambilnya kalau baik-baik bisa. Cara pemerintah bisa, tapi kalau secara kasar tanpa permisi nggak bisa Pak. Iya ya, jadi ada ritual, ada cara-cara tertentu untuk itu ya Pak ya. Iya, iya, iya. Ya, bagus sekali. Memang kita lihat itu apa itu dari kerisnya, kita lihat bahwa saya memang ini bisa dikatakan lo berapa nih Pak? Lo 13 Pak. Lo 13. Iya. Ya. Pamornya apa Pak? Kalau masalah pamor biasa-biasa aja pamor. Itu Pak pamor. Nah, Iya. bentuknya begini. Aja. Ya. Dulu sebelum apa atau mungkin jenengan panggihaken jenengan pertama kali ambil apakah sudah ada gagangnya, apakah sudah keadaan bersih seperti itu apa tidak Pak? Enggak, maaf kalau ngambilnya seperti ini kotor Pak. Kotor ya. Iya kotor Pak. Kotor semua, tidak kelihatan pusaka. Kelihatan tanah semua. Tanah semua. Setelah itu saya cuci bersih Pak. Oke. Nah, para jimatres mohon maaf, ini tadi sudah ada pembuktian bahwasanya memang keris ini luar biasa. Keris Nogorojo yang dimiliki oleh Badi ini merupakan pemberian dari Mbah Yai Abdurrahman ya, yang apa pundennya orang santren. Ya. Ini ada yang salam Mbah dari Muhammad Fajar Badi ya. Terus Agus Furniture, terus dari Batam ini Mas Ranto, Mas Aris Gianto, ini dari Malang juga salam buat jenengan. Mungkin dari jimatres ada yang tanya kepada Mbah Di, silahkan nanti akan dijawab oleh Mbah Di. Nah, Mbah Di, ini ada pertanyaan dari Hongkong ini Mbak. Caranya untuk bisa mengambil pusaka atau keris itu apakah ada ritual tertentu atau mungkin hanya sebagai dalam mimpi Mbak? Kalau cara mengambilan bisa cara lahir, bisa cara mimpi, dan lain-lain. Nah, itu Mbak, seandainya kita ngambil barang dari alam gaib seperti ini, apakah ada efek negatifnya buat si pengambil, si pemakai, apa enggak Mbak? Kalau masalah efek itu ada pasti. Satu adalah panas, kedinginan, kemungkinan bisa juga ada sakit, ada bisa juga kemungkinan kurang kuat tenaganya. Hasilnya sebetulnya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa sebetulnya. Takutnya kan nanti ke keluarga atau bagaimana, karena ini kan gaib, barang-barang gaib diambil itu kan pastinya kan ada penunggunya. Penunggunya mungkin muring-muring atau bagaimana gitu kan. Seperti itu. Nah, selama ini Mbak sebagai ini mungkin ada yang tanya, apakah kerisnya itu bisa dimiliki oleh orang? Dalam arti mungkin ada yang menginginkan bagaimana Mbak untuk keris ini? Boleh apa enggak Mbak? Kalau mau dikit boleh aja Mbak. Boleh aja kalau mau dikit. Kalau mampu nggak apa-apa. Kalau orang jalannya satu dilihat dari batinnya dari dia tuh mantap, silakan mau dimarahin. Silakan. Gitu ya. Jadi ini bisa dimiliki oleh orang lain ya? Bisa. Aman Mbak ya? Aman. Ya, jimatres mungkin Anda menginginkan ya keris Nogorojo saat ini dipegang oleh beliau Mbah Di. Ini bisa menghubungi Mbah Di di Padepokan Barong Pranajaya, tepatnya di Santren Banjarworo ya, Kecamatan Bangilan Tuban. Atau bisa inbox beliau, Facebooknya juga Mbah Di BPC. Nah, bisa nanti. Atau mungkin ingin yang lain monggo. Beliau ini adalah ahli supranatural, juga beliau adalah ahli spiritual. Tentunya juga sebagai orang yang disepuhkan di Santren Banjarworo ya, Banjarworo Bangilan ini. Kebetulan saya malam hari ini hadir di sini, alhamdulillah ketemu dengan beliau, kemudian juga para santri, para cantrik, dan yang saat ini di sini dari Mas siapa tadi Mas Lili, Pak Sinten nih Mas Syukur dari Rembang. Ini biasanya di sini
kan saya lihat perkumpulan dari Barong Pranajaya itu hari apa saja Mbak itu? Kalau musim ini menghormati pemerintah ya, maaf saya, karena saya nanti saya melangkah nanti mau mengikuti pemerintah. Ya. Hari ini sementara diliburkan. Ya kadang-kadang ini latihan, kadang-kadang enggak. Ya, ini ada salam dari Padepokan Putro Rajekusi Mbak. Nah, Raja Gusi mungkin juga untuk seniman-seniman jaranan, beliau juga punya jaranan. Punya jaranan apa Mbak jaranan ini Mbak? Singo Barong. Singo Barong. HE. Barong. Mungkin pengen tanggap Singo Barong monggo bagi yang gratis. Gratis Mbak. Gratis nanggapnya Mbak. Bisa diatur. Bisa datang ke Padepokan Barong Pranajaya. Sebetulnya Barong Pranajaya itu ilmu bela diri, pernapasan, tenaga dalam atau mungkin ilmu-ilmu tertentu atau mungkin ilmu alam, ilmu pernapasan. Ilmu pernapasan. Jadi ilmu pernapasan hanya sekedar untuk bela diri biasa aja. Ya. Baik, terima kasih. Yeyen Sugiarto tanya dari Surabaya ini. Jalan Kepang enggak? Jalan Kepang. Bukan Jalan Kepang. Berarti udah tahu saya gitu. Dari Surabaya. Biasanya latihannya di sini. Kita tahu ini banyak sekali koleksi dari Mbah. Bisa ditingkatkan kamera dari Mbah Di. Nah, ini ada lukisan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul ini belum nih. Nyi Roro Kidul. Nih lukisan ini ada beberapa pusaka yang saat ini. Ini ada rambut genderuwo, saudara-saudara. Pusaka. Pusakanya. Jimaters kalau pengen tahu rambut genderuwo, ini rambutnya genderuwo ini. Enggak. Ini rambutnya genderuwo. Ambil langsung. Ini rambutnya genderuwo. Nah, bisa cabut ya? Ini. Ini rambutnya genderuwo ini. Kamu pengen tahu enggak? Ini rambutnya genderuwo nih. Nah, ini. Nah, ini rambut. Kameramen bisa pegang rambutnya genderuwo. Ini rambutnya genderuwo ya. Nah, iya kan? Nah, belum tahu rambutnya genderuwo. Nah, ini rambutnya genderuwo. Bahaya ini. Ini ambil satu nanti akan diikuti dari rumah. Nah, ya, ini kita kembalikan lagi. Ini adalah koleksi dari Mbah Di Pranajaya. Ini banyak sekali koleksinya. Ini kita juga akan melakukan ritual. Ini ada ritual apa, Mbah? Pengambilan apa, Mbah? Mungkin ada ritual apa, pengambilan apa, Mbah? Oke, jiwa terus. Gini berarti kita selesai di sini dulu sementara untuk jagung kita, bincang-bincang kita. Nanti kita lanjutkan lagi ke sesi selanjutnya. Dan para jimaters dimanapun Anda berada, tentunya malam hari ini saya berada di Padepokan Barong Pranajaya Banjarworo Bangilan Tuban dari Eko Arianto. Ini katanya mantap untuk Barong Pranajaya, ini Mas Eko Arianto. Kemudian juga dari sini channel, nama dan fungsinya atau mungkin bisa dijelaskan itu untuk koleksi dari Mbak Di. Mungkin sakit jelaskan Mbak, koleksi jenengan ini gunanya apa no Mbak? Jenenge apa Mbak? Wah, banyak nanti. Oh, banyak. Ya dari sini banyak koleksinya. Kalau menjelaskan ini semalam tidak akan selesai ya. Nah, malam hari ini saya nanti akan kepingin dari beliau dikasih sesuatu ya. Nanti buat pemikat untuk para jimaters cewek katanya gitu. Ini juga andal ini pemikat ini. Mungkin jenengan pengen pengasihan pemikat kepada beliau juga bisa. Alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan untuk sesi kedua. Mbak Di, terima kasih ya. Terus sukses selalu, sehat selalu, dan tentunya juga jaya selalu Barong Pranajaya. Ya. Semoga jaya. Amin. Terima kasih. Salam jimaters, salam satu misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sebentar.